everyone, balik lagi sama aku, Kemas Wilmat. Kalau kemarin kita udah bahas definisi politik identitas, sekarang aku akan bahas teori-teori yang ada di politik identitas. Yuk kita bahas. Kalian tahu gak sih, ternyata teori politik identitas sudah menjadi pendekatan yang semakin relevan dalam memahami dinamika sosial dan politik di era modern ini loh. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, identitas baik itu berdasarkan etnis, agama, gender, dan kelompok sosial memegang peran penting dalam membentuk perilaku politik individu dan kelompok. Ternyata, teori politik identitas ini merupakan pendekatan dalam ilmu politik dan ilmu sosial yang menekankan bahwa identitas individu atau kelompok seperti ras, etnis, gender, agama, dan kelompok sosial merupakan elemen penting dalam memahami dinamika politik. Teori ini juga berfokus gimana sih caranya kelompok-kelompok identitas tersebut mengorganisirkan diri mereka untuk mengadvokasikan hak-hak dan keadilan serta pengakuan mereka dalam sistem politik. Seperti yang kita tahu, sejarah kelam kita yang kita rasakan diskriminasi dan ketidakadilan yang membuat kita mengorganisir diri kita untuk kepentingan bersama. Teori politik identitas juga menekankan pentingnya advokasi untuk pengakuan dan keadilan sosial bagi kita, masyarakat yang terpinggirkan atau kurang terwakilkan. Kita sudah pasti tidak asing dengan kata feminisme. Dalam teori politik feminisme adalah pendekatan dalam studi politik yang berfokus pada analisis dan kritik terhadap struktur dan kekuasaan yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender. Teori ini mengidentifikasikan dan menentang berbagai bentuk penindasan, diskriminasi, dan marginalisasi yang dialami oleh perempuan dan kelompok gender lainnya dalam konteks politik, sosial, dan ekonomi. Teori ini juga berusaha untuk mengubah struktur dan praktik politik yang telah lama didominasi oleh nilai-nilai patriarki, yang secara historis menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi. Feminisme politik melihat patriarki sebagai sistem politik yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan atas perempuan dan gender non-biner. Ternyata, patriarki mempengaruhi berbagai aspek loh, seperti kebijakan politik, distribusi sumber daya, dan representasi dalam institusi politik. Feminisme dalam politik juga menekankan pentingnya memasukkan perspektif gender dalam analisis politik. Seperti yang kita tahu, perempuan ini berbeda dengan laki-laki dari segi biologis dan sosial, sehingga membuat kami, para perempuan ini direndahkan dan dipandang kalau kami ini tidak mampu. Teori politik feminisme juga ternyata menyoroti kurangnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kurangnya dalam kekuasaan. Hal ini dianggap sebagai masalah karena struktur kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki cenderung mengabaikan isu-isu dan meremehkan hal yang penting bagi perempuan. Ternyata teori politik feminisme juga berperan penting loh dalam memperluas pemahaman gimana gender dan kekuasaan bisa saling terkait dalam arena politik dengan menawarkan analisis kritis terhadap sistem patriarki dan menekankan pentingnya interseksionalitas. Teori ini memberikan kerangka untuk mengidentifikasi dan menantang ketidakadilan serta mengadvokasi perubahan menuju masyarakat yang lebih setara dan inklusif. Nah, yang terakhir aku bakal bahas teori konstruksi sosial identitas. Ada yang tahu nggak sih itu apa? Jadi, teori konstruksi sosial identitas itu adalah pendekatan yang menyatakan bahwa identitas individu dan kelompok tidak bersifat tetap atau bawaan, melainkan dibentuk dan didefinisikan melalui interaksi sosial dan proses sosialisasi dalam konteks sosial, budaya, dan historis tertentu.
Jadi, teori ini tuh menggarisbawahi loh bahwa identitas itu adalah hasil dari negosiasi, interpretasi, dan komunikasi antar kelompok. Dengan demikian, identitas itu selalu bersifat dinamis dan kontekstual. Proses ini tuh terus-terusan melibatkan negosiasi loh, yang dimana individu itu selalu mencoba memahami diri mereka, memahami siapa mereka dan gimana mereka ingin dilihat oleh orang lain, dan bagaimana ingin mereka sesuai dengan harapan sosial yang ada. Aku rasa untuk minggu ini udah cukup ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah menonton dan see you.